Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Farur Rozi. Saya mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Pertanian dari program studi kehutanan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya berupa PPT, yaitu tugas Pancasila yang saya peroleh dari jurnal Ahmad Ihsan. Tugas saya di sini mempunyai judul kecenderungan global dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah, oleh Imam Farur Rozi, kelas kehutanan B, mata kuliah pendidikan Pancasila, dan nomor NPM saya adalah 2014 15 10 44. Yang pertama adalah daftar isi yang berisikan 1. Pendahuluan, 2. Metode, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya memasuki pendahuluan, yakni permasalahan. Yang pertama, dihadapkannya warga negara suatu bangsa dengan banyaknya perubahan dan ketidakpastian seiring kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi Di Indonesia dimulai dengan runtuhnya Orde Baru, yakni era Soeharto, yang mendorong berubahnya kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tuntutan perubahan yang mendasar direspon oleh seluruh elemen masyarakat termasuk pada bidang pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sangat fundamental sehingga bertanggung jawab untuk mengembangkan manusia-manusia yang ada di dalamnya. Yang kelima, pendidikan harus sebagai elemen perubahan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan yang terakhir adalah pendidikan harus sebagai pembentukan watak dan peradaban bangsa dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis. Yang kedua, kita memasuki metode. Yang pertama yakni metode yang digunakan pada era reformasi untuk membuka paradigma baru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi metode ini digunakan pada era reformasi untuk membuka paradigma baru di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua adalah menciptakan kompetensi warga negara yang baik agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab untuk pemerintahan yang demokratis. Yang ketiga adalah menjadikan masyarakat demokratis yang merupakan reaksi dari kesalahan paradigma lama yang berlabelkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Yang keempat yakni mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI. Yang kelima, membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Dan yang keenam adalah mempelajari prinsip-prinsip sekaligus mempraktikkan democratic governance and citizens. Dan kita memasuki hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu pendidikan Pancasila paradigma baru mengupayakan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan agar mampu berperan aktif dalam sistem yang demokratis. Kecenderungan global dalam pendidikan Pancasila tidak dapat terlepas seperti yang diadaptasi dari pendapat John G. Patrick. Implikasi kecenderungan global pada proses pendidikan ini ditegaskan oleh Aziz Wahab tahun 2011 yang menyebutkan kecenderungan ini luar biasa berpotensi mempengaruhi pendidikan Pancasila. Media-media pembelajaran meliputi media audio, media visual, dan audio visual. Masyarakat yang merupakan sumber utama dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Mengevaluasi pembelajaran untuk mengukur atau menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan. Pembahasan yaitu tujuan peserta didik menjalani proses pembelajaran yaitu yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran yang
dilakukan dengan pendekatan inquiry model John Dewey, yakni yang pertama menghormati dan penuh perhatian kepada orang lain. Yang kedua, berpikir kreatif menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah-masalah bersama. Yang ketiga, menghasilkan sejumlah solusi tentang masalah bersama. Dan yang keempat, berusaha untuk menetapkan solusi-solusi tersebut atau menerapkan solusi-solusi tersebut. Yakni sekarang ada penilaian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki 3 fungsi berikut. Yang pertama, sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan atau kekurangan siswa. Jadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu punya fungsi yang pertama itu sebagai tolak ukur, dan yang kedua sebagai media klasifikasi, identifikasi serta penalaran diri, dan yang ketiga adalah sebagai media edukasi dan nilai-nilai moral. Untuk memerankan masyarakat sebagai pembelajaran, guru memerlukan yang pertama yaitu informasi yang tepat dan memadai mengenai orang-orang, lembaga atau peristiwa kejadian yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu mengundang tokoh atau anggota tokoh masyarakat setempat untuk berbicara langsung dengan siswa. Misalkan kita mau membicarakan sejarah, jadi kita perlu tahu itu orang-orang yang sangat ahli dalam sejarah yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yakni komponen atau kategori pokok yang bisa dikaji dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu pertama pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintahan yang demokratis. Yang kedua kecakapan kognitif, yang ketiga kecakapan partisipasi, dan yang keempat adalah keutamaan karakter. Selanjutnya materi pembelajaran yang menjadi faktor penting dalam pembentukan keberhasilan pembelajaran, yakni yang pertama adalah materi pembelajaran hendaknya sesuai dengan kompetisi yang ingin dicapai. Dan yang kedua, materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa pada umumnya. Yang ketiga, materi pembelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematis. Dan yang keempat, materi pembelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Kita memasuki yang terakhir yaitu kesimpulan. Kecenderungan global pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Indonesia berpengaruh terhadap yang pertama yaitu perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat persekolahan di Indonesia. Yang kedua, dalam misi dan visi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang berorientasikan pada pembentukan warga negara yang baik, cerdas, dan demokratis. Yang ketiga, implementasi pada proses pembelajaran pada komponen tujuan materi, metode, media, dan sumber. Yang keempat, penutup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.